Shalom. Puji nama Tuhan ya, satu kemurahan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kalau pada saat sore hari yang diberkati Tuhan ini, kita boleh ada di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita naikkan satu lagu pujian. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada saat sore hari ini kita datang di tempat ini, kita mau bawa hati kita. Kita mau beri persembahan ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab karena kasih-Nya dalam hidup setiap kita, Tuhan sudah rela mati buat kita untuk menggantikan kita anak-anak yang dikasihinya. Dan biarlah kasih itu yang membuat kita bisa bersyukur pada saat sore hari ini. Kita datang bawa pujian kita datang bawa ucapan syukur kita bawa hati kita kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya untuk Dia, Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan
Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji, syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena kemurahan Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami dikasihi. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua hanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Amin Tuhan. Ku tinggikan. Nanti dengan kasih Kristus.
Bapak Hutiong pimpin kita dalam doa untuk mulaikan ibadah kita. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas semua kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Ini semua karena Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, semua karena Engkau campur tangan dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Kami percaya Engkau melihat kami semua ini ya Tuhan. Engkau menilai setiap hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan kerinduan setiap hati anak-Mu ya Tuhan, yang begitu dalam kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin belajar mencintai akan Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah Kau pimpin sepanjang hari ini ya Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kasih-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah kuasa-Mu ya Yesus. Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya ya Tuhan. Pujilah kuasa-Mu, haleluya, pujilah nama-Mu Yesus, haleluya. Jadikanlah ibadah ini ibadah yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Sungguh-sungguh untuk mencari Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah kuasa-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau berkati kami semua ini ya Tuhan. Setiap permasalahan kami, setiap problem kami ya Tuhan. Engkau tahu turut campur tangan semua ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau melihat kami semua ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan sidang jemaat Allah yang diberkati Tuhan. Amin. Amin, segala pujian bagi Tuhan, kita beri kemuliaan. Haleluya. Kita beberapa minggu yang lalu kita sudah memperingati Paskah ya. Jumat Agung kematian Tuhan Yesus dan Paskah Minggu kebangkitannya. Semua Dia kerjakan karena Dia mengasihi kita. Amin. Amin. Katakan dong sama kanan kiri biar gak tegang ya, sambil kasih salam. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia rela mati bagimu. Tuhan Yesus mengasihimu ya. Tuhan Yesus rela mati bagimu untuk keselamatan kita semua. Tuhan Yesus mengasihimu. Iya. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita yang besar ya. Lagu pujian, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan dan kuasa itu. Amin. Dan pemerintahan
domba. Maut telah dikalahkan ya, iblis telah dikalahkan, bahkan segala pekerjaan iblis sudah dipatahkan. Amin. Tidak ada lagi ikatan dosa dalam hidup kita. Tuhan sudah bebaskan kita, Tuhan sudah layakkan kita, Tuhan sudah benarkan kita. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena karya Tuhan, karena kasih-Nya yang menyelamatkan setiap kita. Mari lewat kesaksian mulut kita bahwa kita mengakui Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia Allah yang sudah menyelamatkanku dan menyelamatkan kita semua. Kita mau nyanyikan lagu pujian ini. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Katakan iblis kau sudah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama kita katakan, oleh darah anak domba. Amin Tuhan. Oleh kesaksian kita. Katakan iblis kau sudah kalah. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Maut sudah Dia kalahkan. Keselamatan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita mau nyanyikan lagu pujian. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang maha besar. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Oh, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia, segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin, amin, amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama Dia. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Lagu pujian mengatakan segala kuasa tunduk di dalam namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang mengikat kita, apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian ini, kita dengan yakin, dengan percaya, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menyelamatkan hidupku.
Tuhan yang sanggup tolong aku sebesar apapun masalah, Tuhanku lebih besar. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Tuhanku maha besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tadi mau nyanyi ya, kita nyanyi dulu dah. Kita nyanyi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya percaya setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah terlalu banyak ya menikmati kebaikan Tuhan ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita dan memelihara kita, menyelamatkan kita selamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan baca ayat sepekan kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ya. Hitungan ketiga kita baca 2 kali.
2, 3. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan kembali mengingatkan dalam hidup setiap kita ya, untuk kita senantiasa berjaga-jaga ya. Karena roh itu memang penurut ya, tetapi daging lemah. Karena itu kita harus selalu meminta kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita ya. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan. Saya rindu menyanyikan satu lagu pujian ya yang mengatakan bahwa sekali Yesus tetap Yesus ya. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dan biarlah apapun yang terjadi ya, karena saya tahu dunia tidak akan pernah membiarkan kita untuk kita itu tenang ya. Iblis itu tidak akan membiarkan kita hidup selalu di zona nyaman ya. Tetapi dia akan terus menggoncang kita ya. Untuk kita berbalik arah. Untuk kita mungkin kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi biarlah lewat lagu pujian ini bukan sekedar lagu ya. Tetapi biarlah ini menjadi ungkapan hati setiap kita. Bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Dia Juru Selamat, Dia Tuhan atas hidup kita. Kita nyanyikan lagu pujian ini. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Pesona hatiku,
Dia mempesona hatiku, Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya rindu setiap kita yang mau dengan yakin, mau dengan iman, baik saat kelimpahan maupun mungkin saat kekurangan, baik saat kuat maupun saat lemah, dalam setiap musim kehidupan kita, dalam setiap keadaan kita, apapun, kita mau tetap percaya, kita mau tetap menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan kita tetap yakin, kita tetap mengimani bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan hilang, tidak akan pernah sia-sia. Tetapi pengharapan itu yang akan membuat kita kuat, membuat kita melihat mujizat dalam kehidupan setiap kita. Kita menyanyikan lagu ini, Tuhan, sekali Yesus, aku tetap mau percaya Yesus apapun yang terjadi. Karena Dia setia, maka kita pun akan terus belajar untuk setia. Bagi setiap kita yang yakin, kita percaya, kita mau angkat tangan kita. Kita mau katakan, Tuhan, ini aku mau terus percaya kepada Engkau. Aku mau terus menaruh pengharapanku di dalam Engkau. Karena aku yakin, aku percaya ada saat, ada waktunya Tuhan akan pulihkan semuanya. Tuhan akan tolong semuanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Tuhan. Harapanku tak akan hilang. Amin Tuhan. Karena kasih-Nya. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Lili Arifin pimpin kita dalam doa. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Haleluya. Selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Amin Tuhan, amin. Kami mengaminkan Tuhan pujian ini, bahwa Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau.
Kadang-kadang dalam menghadapi hidup ini Tuhan, kami sering memohon dan meminta kepada Engkau. Kami sudah sering berdoa di dalam nama Yesus. Namun jawaban itu masih belum kami dapat Tuhan. Namun kami akan terus berdoa memanggil nama Engkau Tuhan. Karena Engkau tahu kami tidak punya siapa-siapa lagi Tuhan. Kami hanya punya Engkau. Kami hanya punya Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami akan terus Tuhan panggil nama Engkau. Karena Engkau satu-satunya milik kami Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Melalui pujian sore hari ini Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah harta terbesar kami Tuhan. Engkaulah harta terbesar kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Engkau melihat Tuhan, sore hari ini, hati-hati yang kami bawa Tuhan. Engkau tahu Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kami pasrahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami berserah, di saat kami berpasrah kepada Engkau, Engkau pasti bertindak Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa. Terima kasih. Tugas kami hanya terus percaya kepada Engkau. Sampai kemuliaan-Mu itu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya sebentar lagi Tuhan, Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu secara dahsyat dan luar biasa. Urapan yang baru turun Tuhan dari Allah yang maha tinggi. Sehingga apapun yang disampaikan, firman-Mu yang ditebarkan sore hari ini Tuhan, boleh sampai kepada setiap kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ampuni kami semua, layakkan kami semua, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Allah di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41. Saya ingin kita semua berdiri, kita bergantian membacanya ayat demi ayat ya. 2 Raja-Raja 4 ayat 38 sampai 41 bergantian. Saya 38, saudara selanjutnya ganti-gantian ya. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, "Taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu." Saudara, ayat 40,
Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Terima kasih, silakan duduk. Ketika saya membaca perikopnya, maut ada dalam kuali. Saya tahu setiap rumah tangga pasti punya kuali untuk tempat memasak sayur. Tapi bagaimana kalau dikatakan ada maut dalam kuali itu? Mengerikan sekali, sangat mengerikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada Elisa. Dia kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia, setiap keluarga pasti ada persediaan di rumah. Persediaan makanan, persediaan sayur, persediaan walaupun itu hanya bayam mungkin ya, walaupun itu hanya pucuknya waluh siam atau waluh kuning. Saudara tahu waluh kuning? Labu kuning. Pucuknya bisa disayur? Saya pernah menyayurnya. Bagaimana kalau itu pucuknya berbulu-bulu? Menakutkan, tapi bisa dikopek sedikit supaya bulunya itu terbuang. Dikopek, dikupas-kupas nih. Lalu dipotong-potong, dimasak. Enak bagi yang doyan. Ada juga orang nggak doyan, tapi bagi yang doyan enak sekali, apalagi kalau disanten. Nah, walaupun santen ada kalanya bagi orang yang kena darah tinggi, dia pasti mengurangi santan-santan. Itu hikmat manusia, itu katanya dokter. Tapi kita punya dokter, walaupun ada kalanya manusia itu berbuat kesalahan, berbuat apa yang Tuhan tidak suka. Seringkali hal itu membuat manusia itu jatuh. Jatuh dalam penyakit, jatuh dalam masalah. Nah, tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sangat mengerikan. Kalau saya baca maut ada dalam kuali, mengerikan sekali. Apakah kita tidak masak tiap hari? Tiap hari pakai kuali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sekali kita berdoa, masak, doa pagi kita berdoa, doa siang berdoa, atau doa malam, atau kapan kita punya kebutuhan kita berdoa. Hanya itu yang kita dapat lakukan. Walaupun kadangkala kita sudah lupa,
saking sibuknya lupa berdoa, saking sibuknya pekerjaan, tugas, lupa berdoa. Ya, jangankan umat-umat Tuhan, umat-umat Allah, hamba-hamba Tuhan juga tidak luput. Tapi ada kalanya ketika kita mendapat masalah, baru kita menyadari kesalahan, lalu kita berdoa, lalu kita merendahkan diri di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin supaya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan. Saya disuruh khotbah gitu, saya takut, kayak apa rasanya, menakutkan bagi saya. Tapi saya sudah jadi hamba Tuhan, saya harus lakukan. Walaupun penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Firman Allah itu disampaikan kepada umat-umat Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti saudara ingat, walaupun besok kadang lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maut selalu mengintai. Entahkah itu bisa mematikan, entahkah itu hanya sekedar penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita punya kuali di rumah. Tempat memasak sayur, entahkah sayur apa, pasti kita makan dengan sayur. Kalau daging terus, kedagingan bisa fatal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini ada Elisa. Dia seorang hamba Allah. Elisa kembali ke Gilgal dan pada waktu kelaparan di negeri itu, nah saudara, sering di bagian belahan dunia terjadi kelaparan. Terutama kita perhatikan kalau kita lihat televisi Rohingya. Susah saya menyebutkannya. Saudara, mereka susah. Sampai melarikan diri dari negaranya. Karena kesulitan makanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih ada untuk dimakan, ataupun tidak ada, kita berdoa kepada Tuhan. Perbanyak berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada kalanya kita lupa kepada Tuhan. Ada kalanya kita lupa untuk berdoa. Ada kalanya kita lupa untuk mengasihi Tuhan, mencintai Allah. Ada kalanya kita lupa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ada masanya kalau Tuhan luaskan kesusahan atau kesulitan, kelaparan, maka kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya butuh makan. Saya lihat di televisi beberapa hari yang lalu, mereka gali tanah, dapat ulat. Ulatnya sebesar jempol saya. Panjangnya kira-kira 5 cm. 5 cm apa 3 gitu ya. Itu dibakar dikorek tanah. Di situ ada api dipasang. Lalu pasir, ditutup dengan pasir. Dan binatang itu, ulat itu putih warnanya, itu kalau sudah matang dimakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kelihatannya enak mereka makan. Tapi itulah keadaan di negara-negara lain, keadaan di negara kita.
apa yang terjadi, kita selalu berdoa kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Allah, agar ada pertolongan dari Tuhan Allah, agar kita tidak sampai kekurangan, jangan sampai kita tidak makan karena tidak ada. Bagi setiap orang yang bekerja pasti ada upah. Setiap orang yang menanam padi pasti panen padi. Setiap orang yang menanam kacang hijau pasti panen kacang hijau. Kacang hijau sangat dibutuhkan oleh manusia karena itu vitaminnya sangat tinggi. Kedelai ya ada. Semua manusia membutuhkannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya baca tadi kata-kata maut ini, sangat mengerikan sekali. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, maut dalam kuali. Saya ulangi ya. Di Gilgal pada waktu kelaparan. Nah, itulah waktu kelaparan, apapun dimakan sama orang yang bisa dimakan, yang tidak mendatangkan penyakit. Maksudnya saya pernah dulu tinggal di Sumatera, kalau liburan sekolah, saya pulang ke desa. Di sana ada kebun kopi orang tua saya, tapi tidak pernah dirawat. Di sana banyak jelatang. Sudah tahu jelatang? Saya kira di sini saudara tidak ada yang tahu jelatang. Tapi itu kalau kena badan kita, gatal 2 hari enggak hilang. Nah, sudah yang dikasihi Tuhan. Saya tidak cerita lagi tentang jelatang. Elisa kembali ke Gilgal dan pada waktu kelaparan di negeri itu, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Dia menghargai nabi. Jadi apa yang ada dimasak, kuali yang besar ditaruh di api, dimasak untuk nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, nabi ini ada rombongan ya. Saya kalau lihat waktu beberapa bulan lalu mungkin ya, dari Jember rombongan kita sudah ibadah, loh kok moro-moro masuk banyak orang gitu. Kita kayak agak kaget. Ya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, untung mereka bawa makan, jadi saya kaget nasoro. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia butuh makan. Entahkah makanan yang enak, entahkah itu hanya ubi rebus atau ubi dimasak dengan beras. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak daerah-daerah yang kekurangan pangan. Banyak daerah-daerah yang sangat hadapi kesulitan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, rombongan nabi ini harus masak. Mereka cari ke kebun untuk dimasak. Cari di kebun daun sayur-sayuran yang menjulur. Apa yang menjulur? Biasanya yang menjulur itu labu, walau siam menjulur, itu pucuknya enak dimasak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rombongan nabi itu membutuhkan makan. Rombongan nabi itu karena mereka baru datang, jadi tuan rumah harus menyediakan sesuatu. Dan tuan rumah menyuruh karyawannya untuk mencari daun-daunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, entahkah apa yang dapat dimakan dari kebun yang ada di ladang. Tapi ketika ada yang makan, mereka kesulitan.
Mereka setelah mereka pulang dari kebun, mereka masak sayur-sayuran dengan sambil mungkin omong-omong karena banyak tamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka masak di ladang. Oh, ini di ladang ya. Pulang ke rumah ngelantur bicara macam-macam seperti orang gila. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin salah itu makanan, bukan sayur yang benar. Campur mungkin jelatang apa-apa sampai mereka seperti orang gila. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tanya istrinya, habis makan sayur jamur kemarin di tepi orang-orang gali tanah. Oh, sudah ya, sudah. Seperti batang pisang. Sudah pernah makan batang pisang? Batang pisang enak sekali kalau dalamnya yang dimasak, yang muda. Ya, masak kasih ayam atau apa saja campurannya, itu enak sekali. Kalau di tempat kita itu kalau pesta pernikahan harus ada, harus itu. Nah, tapi saudara dikasih Tuhan, di Jawa tidak seperti itu. Di Jawa jarang. Yang kenal batang pisang saja, yang mau masak batang pisang saja yang tahu makannya. Ya, kalau di Sumatera itu sudah menjadi budaya. Jadi kalau ada manten itu hari sebelumnya itu sudah anak-anak muda ke kebun cari batang pisang. Yang muda dipotong-potong, dimasak dengan ayam atau bak. Ya, sekarang dikasih Tuhan, mungkin banyak yang belum pernah makan batang pisang. Ya, memang ada makanan yang beracun seperti ayat yang kita baca tadi. Ada makanan yang beracun. Itu berbahaya bagi manusia. Tapi ada kalanya kita itu makan racun. Kok bisa? Itu enggak mungkin. Siapa mau makan racun? Makanan terlalu enak itu bagaikan racun, tapi bukan racun. Kenapa? Banyak orang makan daging terlalu banyak, kena darah tinggi, akhirnya kena pokoknya macam-macam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi ada juga dukun yang dapat meracuni orang. Ya, ada juga dukun yang dapat meracuni orang. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya kita berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan supaya kuasa kegelapan, racun itu bisa tidak bekerja 100%. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga dukun yang dapat meracuni orang. Nah, makanya jangan terlalu suka mencari dukun. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu ibu saya tidak boleh makan di rumah orang. Itu katanya, ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai salah makan. Ya. Tapi bagi kita umat-umat Tuhan,
sebelum kita makan apapun, berdoalah supaya tidak sampai keracunan, supaya tidak sampai salah makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ibu-ibu mengajari anak-anak supaya berdoa sebelum makan. Saya bukan orang Kristen dari kecil. Saya sudah umur 40 tahun baru ke gereja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dapat bayangkan iman saya waktu itu, waktu baru saya kenal Tuhan, kecil sekali. Tapi Tuhan panggil saya menjadi hamba Tuhan karena sakit-sakitan pertama. Sakit-sakitan. Dukun kemana? Sudah. Di mana ada dukun hebat kata orang, sudah pergi mama saya. Ya. Jeruk purut ya, itu obat utama bagi saya. Tapi tidak menyembuhkan. Ketika orang tua saya mengajak saya untuk ayo kita ke gereja yuk. Ayo kita ke gereja. Nah, kita tidak kenal Tuhan dari kecil. Ibu saya apalagi. Tapi ketika kita kenal Tuhan, karena saya sakit-sakitan terus, udah pernah mati. Jadi ibu saya bilang, enggak apa-apalah masuk sekolah Alkitab. Barangkali nanti ada pertolongan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya di sekolah Alkitab banyak sekali berpuasa. Saudara tahan puasa? Berat. Tapi puasalah yang memberikan saya sehat. Puasa memberi saya kesembuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, obat yang manjur tidak dapat menyembuhkan 100%. Tetapi ketika berdoa, berpuasa, Tuhan Allah itu sanggup. Tuhan itu tabib di atas segala tabib. Walaupun ada yang manusia tidak tersembuhkan lagi. Lihat rumah sakit pada penuh. Tapi ada Tuhan, tabib di atas segala tabib. Walaupun ada orang yang tidak tersembuhkan lagi. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita sangat bermasalah, berdoa, berpuasalah. Saya sembuh karena banyak berpuasa. Waktu itu, ya, ibu saya sudah kewalahan. Dukun mana sudah dipanggil. Mandi air kembang, mandi air jeruk, macam-macam. Tapi waktu itu saya tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika saudara saya berdomisili di Pekanbaru, di sana dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia bersaksi kepada saya. Di tempatku banyak orang sembuh. Coba kamu ke gereja. Ya, saya pergi malu-malu. Tapi saya dengan iman. Ketika diberitakan tentang puasa, itulah saya puasa 3 hari, 3 malam. Tapi mama saya marah-marah. Nanti mati kamu. Saya anak satu-satunya perempuan. 6 bersaudara laki-laki semua saya perempuan. Tapi saudara, ibu saya sangat takut kalau saya mati. Karena satu-satunya anak perempuan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan kamu puasa 3 hari nanti kamu mati. Nanti kamu mati, jangan. Tapi saudara, saya putuskan puasa 3 hari 3 malam. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak saat itu pertolongan Tuhan. Ketika saya berpuasa itu banyak membaca firman Tuhan. Banyak membaca Alkitab. Banyak menyanyi, muliakan nama Tuhan, meninggikan nama Allah. Lalu adik saya sudah duluan sekolah Alkitab kelas 1. Terus dia mau masuk kelas 2, dia katakan, Bunda, apa kamu enggak mau masuk sekolah Alkitab karena kamu sudah sehat? Ya, saya ditantang seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saya puasa dulu. Mama saya seperti itu tadi katanya, jangan puasa nanti kamu mati. Tapi saya bilang tidak akan mati. Karena sudah banyak orang disaksikan sama adik saya kalau puasa itu menyehatkan tubuh. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus hati-hati ya. Lalat, ya, ada makanan, lalat itu bisa membuat manusia sakit. Lalat, hanya lalat kecil. Tapi kalau ada makanan tutuplah serapat-rapatnya supaya jangan sampai termakan lalat. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalat bisa menyebabkan sakit perut dan muntaber. Itu sebabnya kita harus hati-hati ya, karena lalat membuat kita tumpah-tumpah. Apa yang kita sudah makan keluar semua. Nah, jadi jagalah makanan, kan ada ya hal-hal yang bisa kita gunakan untuk menutup makanan sebaik-baiknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selain daripada karya manusia, tutup usaha manusia, kita harus terutama jangan lupa berdoa. Berdoa, berpuasa itu sangat besar hasilnya. Banyak khasiatnya. Ya, karena saya sudah ngalami. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya kena kencing manis ya di Sumatera, saya kurus tinggal tulang. Ya itu tadi. Tapi karena tinggal tulang, ibu saya bilang jangan puasa. Saya bilang tidak akan mati, Ma. Orang puasa itu tidak mati kalau cuma 3 hari 3 malam. Saya katakan seperti itu. Jadi ya Mama, takut sekali Mama. Kalau saya harus ya mungkin harus meninggal gitu. Tapi Tuhan itu baik. Ketika saya selesai puasa 3 hari 3 malam. Beberapa minggu kemudian saudara saya ajak saya masuk sekolah Alkitab. Ya, itulah saudara, saya bisa masuk sekolah Alkitab dengan hasil ladang saya, karena saya berladang jual kalung untuk uang sekolah. Nah, itulah yang saya lakukan, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan tanpa saya sadari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu berdoa. Sebelum saya masuk sekolah Alkitab, saya puasa 3 hari 3 malam. Mama saya takut sekali. Mama saya belum pernah berpuasa. Saya juga ketika diperkenalkan sama saudara saya, kekristenan itu bukan hanya makan minum. Bukan hanya bekerja. Tapi berdoa dan berpuasa. Itu yang ditekankan sama saudara saya.
Lalu saudara, saya masuk sekolah Alkitab, banyak saya puasa di sekolah Alkitab. Banyak sekolah puasa. Supaya dana cukup, tidak kekurangan. Benar-benar saudara, saya cukup. Dan bisa praktek di Jatiroto. Saya minta 6 bulan, itu tidak diizinkan saya masuk sekolah Alkitab kelas 2. Saya harus 2 tahun di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi itulah pengalaman yang saya hadapi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah percaya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ada masalah, minta kelepasan dari Tuhan, masalah persoalan. Ada kalanya memang penyakit tidak bisa disembuhkan lagi. Saudara, selagi masih ada obat, usaha, kita bekerja dan berdoa. Berusaha dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maut dalam kuali menakutkan, tetapi saudara, tumbuh-tumbuhan yang sulur menjulur itu tadi seperti pohon labu. Nah, itu makanan utama bagi orang yang tahu. Yang tahu pohon waluh kuning itu dimakan, pucuk-pucuknya itu disanten, enak sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun orang mengatakan, ayat 39 itu mengatakan, lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpul sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur menjulur liar. Nah, namanya juga liar. Dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-iris di dalam kuali masakan tadi. Dan mereka tidak mengenalnya. Loh, sayuran gak dikenal ya dimakan aja ya. Tapi orang percaya pasti tahu apa yang rencana Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Nah, ini firman Tuhan, saudara. Jadi pengalaman mereka makan itu sayuran sulur menjulur tadi, dan mereka mengalami memakannya. Dan ayat 41, ya ayat terakhir. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanan yang sudah menakutkan karena kuasa Allah membuat mereka makan sekenyang-kenyangnya. Banyak tamu, tapi karena tepung yang dilemparkan ke dalam kuali itu, makanan itu tidak lagi mengandung racun, tapi bisa menjadi kekuatan bagi tamu-tamu dan itu tidak berbahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman Tuhan. Saya panggil Haniel, saudara Haniel ya. Tadi dia katakan ketika dia suruh saya firman, saya bilang, jangan saya. Tapi dia bilang, ayolah Ma, nanti saya teruskan katanya ya.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar selalu berdoa, mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Hanya itu kuasa. Saudara, selain daripada itu, kalau perlu berdoa dan berpuasa. Saya banyak berpuasa di sekolah Alkitab. Karena di sana tidak ada pekerjaan. Hanya belajar, sekolah. Ya, saya gunakan waktu untuk banyak berpuasa. Nah, terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdiri dulu, biar enggak ya. Oh, langsung perjamuan kan? Tolong, siapa? Weni, untuk saya perjamuan. Saya di tas saya tadi ada. Semua sudah dapat, bisa dibuka anggurnya. Makasih ya, kamu buka. Sudah. Pegang, takut tumpah. Semua sudah dapat roti? Buka dan angkat lebih tinggi dari kepala. Saudara, saya bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakan roti ini sebagai peringatan atas pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Saudara buka anggurnya. Saya bacakan firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggurnya sebagai peringatan atas darah Yesus yang menyucikan dan memulihkan hidup kita. Kita bersyukur atas pengorbanannya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita nyanyikan lagu Darahnya Amat Kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Kesempatan yang indah pada saat sore ini Tuhan, kembali kami diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman boleh memberi kekuatan dalam hidup kami, boleh membawa kepada kami untuk senantiasa hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Juga kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Pada saat ini juga kami mulai terima tubuh dan darah-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa tubuh dan darah-Mu yang sanggup menyembuhkan dalam segenap hidup kami. Mungkin pada saat sore ini Tuhan, anak-anak Tuhan yang lemah pada saat ini Tuhan, kami yakin dan percaya kuasa tubuh dan darah-Mu dapat melepaskan semuanya Bapa. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, buat pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah rela mati hanya untuk menebus dosa kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapak juga kalau sebentar kami akan persembahan buat pekerjaan, Tuhan berkati persembahan kami, kuduskan layakkan persembahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan perjamuan yang kudus, dan sebentar lagi kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyikan lagu pujian, kemanakah aku dapat pergi Tuhan.
Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita yang diberkati Tuhan pada saat malam hari ini. Saya kembali undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Kiranya Engkau Memberkati Aku. Nanti waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Gembala untuk doa berkat. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Saat malam ini Tuhan, kami sudah beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Allah yang baik, Engkau peduli kepada kami. Kami berdoa, mungkin ada umat-umat Tuhan yang sakit. Ulurkan tangan kasih-Mu untuk menjamah mereka Tuhan, supaya hari-hari mendatang mereka juga boleh menikmati ibadah, menikmati firman Allah, bersyukur kepada Tuhan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Engkau tahu kebutuhan umat-umat-Mu, Engkau tahu keperluan mereka masing-masing. Jawab doa dan permohonan mereka semuanya Tuhan, supaya tambah hari tambah cinta kepada Tuhan, tambah hari tambah bersyukur kepada Allah yang di surga. Terima kasih Bapa yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita yang dari surga. Terima kasih saudara, dalam nama Yesus yang penuh kasih dan kuasa kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan berkati.